Setelah kurang lebih selama 2 tahun, gue dan Pricebook nih menggunakan NAS sebagai media penyimpanan. Ini gue baru sadar ya, bahwa gue memang secara pribadi belum pernah menjelaskan ke kalian kira-kira siapa sih yang butuh dan cocok pakai NAS. Kalaupun kita salah satu orang yang memang tergolong cocok pakai NAS, pilihnya tuh kayak gimana sih, brother? Nah, ini memang menurut gue, NAS ini memang sebuah media penyimpanan yang cuma cocok buat beberapa tipe orang aja, brother. Di sini gue bakal kasih contoh sebagai sedikit gambaran aja ya. Sebenarnya NAS ini memang cocok dan dibutuhkan oleh 7 tipe orang. Pertama adalah tipikal orang yang memang suka buat koleksi berbagai macam data, bro. Entah itu film, dokumen, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang memang bekerja di dunia kreatif profesional, yang mana mereka butuh buat menyimpan banyak hasil foto dan juga footage terkait pekerjaannya mereka. Kemudian ketiga, ini adalah orang-orang yang memiliki banyak PC di rumahnya, sehingga butuh satu media penyimpanan nih yang bisa diakses semua PC dengan cepat dan mudah. Yang keempat, ini adalah tipikal orang yang memang hobi foto-foto di smartphone dan butuh buat backup semua foto penting dengan kapasitas yang besar. Atau bisa juga nih buat orang yang suka traveling ataupun butuh akses foto dan juga video di mana aja dan kapan aja tanpa butuh bawa hard disk kemana-mana. Bahkan menurut gue nih ya, ini juga cocok buat tipikal orang yang paling gak suka sistem subscription ataupun berlangganan kapasitas penyimpanan setiap bulan. Hingga yang terakhir nih ya, menurut gue akan membantu banget buat para pelaku bisnis yang sudah punya banyak karyawan, bro, dan pastinya ini butuh media penyimpanan yang bisa diakses dengan mudah. Mungkin untuk beberapa orang ya, pertanyaan utamanya adalah kenapa nggak simpan data di cloud aja dengan biaya per bulan yang bisa dibilang nggak mahal. Ya nggak salah juga sih pemikiran kayak gitu. Cuman gue bisa bilang nih ya, kalau memang kita cuman butuh media penyimpanan kurang dari 200 GB, mungkin kita lebih cocok buat menggunakan iCloud, Google Drive, dan juga lain sebagainya. Tapi kalau data yang butuh kita simpan itu lebih dari 200 GB, bahkan sampai hitungan terabyte, menurut gue agak lebih worth it kalau lu semua pakai NAS sih. Meskipun memang di awal tuh pasti berasa lebih mahal beli NAS-nya, tapi mengingat untuk menggunakan jasa cloud, kita tuh bisa sampai keluarin duit sekitar 1,6 juta rupiah mungkin per bulan. Rasanya NAS bisa jadi solusi alternatif banget sih. Karena kita tuh cuma butuh keluarin duit di awal aja nih, bro, tapi udah nggak perlu keluarin biaya apapun lagi ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih deep dan bagaimana cara memilih NAS, buat lo semua yang masih awam nih, gue akan menjelaskan kembali kira-kira apa sih yang dimaksud sama NAS. Gampangnya nih ya, fungsi NAS itu sebenarnya sama seperti hard disk eksternal biasa yang ditambahkan dengan koneksi internet sehingga bisa diakses dengan mudah nih menggunakan aplikasi ataupun browser. Loh, mungkin ada pertanyaan ya, harusnya sama aja nggak sih kayak cloud? Ya memang ini sebenarnya bisa dibilang sama ya sistemnya. Cuman bedanya kalian tuh nggak perlu lagi langganan cloud dan si NAS ini nih jadi cloud pribadi kalian, bro. Intinya buat yang memilih menggunakan NAS, kita tuh akan mendapatkan keuntungan nih. Dimana kita udah nggak perlu lagi bawa hard disk eksternal kemana-mana, kemudian nggak perlu lagi beli hard disk yang banyak cuman buat nyimpen data. Bahkan buat yang selama ini pakai jasa langganan cloud, udah nggak perlu lagi tuh lu semua keluarin biaya bulanan sedikit pun. Nah, terus apa sih yang bikin NAS ini beda sama alat penyimpanan hard drive ataupun hard disk biasanya? NAS sendiri sebenarnya memiliki 7 komponen utama. Yang pertama adalah prosesor ataupun CPU. Udah lengkap juga nih dengan kapasitas memori dan juga RAM-nya. Dilengkapi dengan beberapa port jaringan. Ada juga slot drive HDD ataupun SSD. Sudah menggunakan sistem operasi dan software khusus. Dan yang terakhir nih, pastinya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan alias security demi memastikan keamanan data yang kita simpan, bro. Tapi sebelum lu semua memilih NAS yang tepat, lu harus tahu dulu nih, kira-kira dalam kurun waktu 2-3 tahun, lu butuh total kapasitas penyimpanan tuh berapa sih, bro? Sebagai contoh nih ya, misalkan kita sekarang tuh punya kapasitas data sekitar 500 GB, maka 500 GB ini kita kali 1,2, jadi sama dengan 600 GB. Jadi total penyimpanan yang kita butuhkan dalam kurun waktu sekitar 2-3 tahun ke depan itu adalah 500 GB, kita tambah 600 GB sama dengan 1100 GB atau setara dengan 1,1 TB. Yang kedua adalah jumlah orang yang nantinya akan menggunakan NAS, karena ini pasti akan berpengaruh terhadap jumlah B ataupun slot drive yang akan kita butuhkan nantinya. Kalau misalkan nih ya, kita cuma menggunakan untuk kebutuhan perorangan, menurut gue NAS dengan 1-2 B aja cukup kok, brother. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan tim pekerjaan atau untuk kebutuhan seluruh keluarga, mungkin NAS dengan 4B ataupun lebih akan lebih bisa diandalkan, bro. Kemudian yang ketiga nih ya, sebelum lu memilih NAS yang tepat, lu harus tahu dulu kira-kira fungsi utama dari NAS ini ke depannya bakal lu pakai buat kebutuhan apa. Contohnya mungkin buat menyimpan data biasa aja, mungkin buat multimedia, atau mungkin buat yang lainnya, brother. Apa tuh? Nyimpen.
Nah, kalau misalkan lo semua udah memutuskan fungsi utamanya sebagai apa, kita tuh akan dengan mudah banget memilih software apa yang cocok buat kita gunakan. Contohnya nih, kayak gua di Pricebook, memilih buat menggunakan NAS ini untuk kebutuhan alternatif cloud. Jadi untuk softwarenya nih, gua menggunakan Synology Drive. Atau kalau misalkan nantinya ada yang mau pakai NAS untuk kebutuhan backup foto, mungkin software Synology Photo ini bisa jadi salah satu pilihan software terbaik sih buat diinstal. Nah, setelah kita udah tahu nih ya, kira-kira total penyimpanan yang kita butuhkan tuh berapa, kemudian berapa banyak orang yang make, dan fungsi utamanya ini mau kita pakai buat apa. Tahap selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah dari sisi budgetnya. Tentu nih ya, kalau misalnya kita bicara soal budget, hubungannya tuh pasti akan sangat erat dengan brand yang menyediakan NAS. Nah, maka dari itu nih, kita juga harus memilih brand NAS yang tepat tentunya. Dimana yang gue rekomendasiin, ini adalah brand Synology yang memang udah gue pakai di kantor Pricebook selama kurun waktu 2 tahun lebih. Brand ini menyediakan semua model NAS mulai dari seri entry level hingga level enterprise sekalipun bro. Untuk yang entry level, lu semua bisa pilih yang seri J. Nah, kalau misalkan lu semua suka koleksi film, bisa pakai yang seri Value. Terus buat para IT enthusiast, Synology juga menyediakan seri Plus nih bro. Sementara untuk kebutuhan kantor, ini bisa dipilih juga seri XS dan juga XS Plus. Dan terakhir, untuk mengcover kebutuhan enterprise, Synology juga menyediakan seri rack mount yang tentunya nih dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan seri yang lainnya. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, harga tinggi tersebut memang tetap sebanding sih dengan performa super tinggi yang dirancang khusus untuk penggunaan kantoran yang memiliki banyak karyawan. Jadi menurut gue tuh nggak ada yang namanya pilihan NAS terbaik. Tapi mungkin kita lebih ke arah pilihlah NAS kalau memang lu butuh, kemudian pilihlah NAS sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Karena memang seyogyanya nih brother ya, NAS ini memang dibuat ataupun dirancang dengan kelebihannya masing-masing. Jadi buat lo semua yang memang suka berinvestasi jangka panjang, terus lu semua pengen punya akses kontrol buat masuk ke pusat data dengan mudah dan juga privasinya terjamin, gue rasa NAS ini memang pilihan terbaik bro.